Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Pasar Baru dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita kembali lagi di ibadah online kita. Biar hari ini kita tetap memuji Tuhan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Mari kita mulai tetap berdoa Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama kita berdoa, kita bersatu, kita bertekun. Karena Tuhan tidak jauh dari doa-doa kita. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, yang hari ini masih memberkati kami, yang sampai hari ini Tuhan selalu ada untuk kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Biar hari ini Tuhan, ibadah kami, ibadah online kami dapat memberkati jemaat dimanapun jemaat kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kita mau nyanyikan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Kau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Immanuel, 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 Immanuel,
beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau memuji nama-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan menolongku, selalu menjagaku.
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kau selalu ada bagi kami. Kau yang menolong kami Tuhan. Kau selalu ada bagiku. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya. Kami mau percaya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan Kau Tuhan. Kami percayakan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus.
Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Sungguh kami percaya, Yes Tuhan. Engkau ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Ya Bapa. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai dan memberkati sidang-Mu. Engkau Allah yang senantiasa memulihkan dan menyertai setiap langkah sidang-Mu dimanapun berada. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami masih boleh berdiri di hadapan-Mu saat ini, kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Engkau punya rencana yang luar biasa di dalam setiap kehidupan sidang jemaat Tuhan. Mari Tuhan, pakai setiap kami menjadi alat-Mu. Amin. Untuk boleh memuliakan nama Bapa. Yes. Situasi kurang menyenangkan Tuhan, tapi kami percaya semuanya akan berlalu karena semuanya ada dalam rencana Tuhan. Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau ya Allah yang berfirman melalui lidah mulut bibir hamba-Mu. Engkau Allah yang meneguhkan firman-Mu Tuhan. Menjadi kekuatan yang baru, menjadi semangat yang baru bagi setiap yang mendengarkan dimanapun berada. Anak-anak Tuhan dimanapun mendengarkan pemberitaan firman ini Tuhan. Dalam perjalanan, di dalam rumah, melakukan aktivitasnya dalam nama Yesus. Biarlah roh Allah yang ajaib, yang bertahta dan berkarya dahsyat di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Supaya mereka boleh tetap kuat di dalam damai dan kasih-Mu ya Bapa. Senantiasa mengangkat tangan dan mengangkat pujian di hadapan-Mu. Yesus ajaib di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kalau pada siang hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh ada melakukan aktivitas kita boleh ada memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya sungguh ini adalah suatu kebenaran firman Tuhan yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, kejadian yang ada yang kita alami saat ini, bahkan dunia mengalami saat ini. Saya percaya sungguh bahwa Tuhan mau supaya kita semakin dekat dan semakin dekat kepadanya. Allah berfirman, barang siapa yang kukasihi, ia akan kutegur, ku hajar. Oleh karena itu, siapkanlah, relakanlah dirimu dan bertobatlah. Saudaraku, ada 2 poin yang perlu kita renungkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi siang hari ini. Siapapun kita, dimanapun kita berada, waktu kita ada banyak di rumah, saudaraku, jangan kau lemah, tetapi kau semakin kuat di dalam Tuhan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa, ada rencana Tuhan di dalam setiap pribadi kita, untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan, supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan mau kita menjadi pribadi yang luar biasa. Yang mau menyenangkan hati Tuhan. Yang mau memuliakan nama Tuhan. 2 poin yang saya maksud tadi, Tuhan mau boleh kita koreksi dalam hidup kita. Barang siapa yang kukasihi, kata Tuhan, ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu, relakanlah dirimu. Yang pertama, relakan dirimu. Kemudian yang kedua, bertobatlah. Saudaraku, ini yang perlu kita renungkan baik-baik dimanapun kita berada. Siapapun kita.
Bagaimana pengiringan kita selama ini kepada Tuhan? Seorang jemaat Tuhan, bagaimana pengiringanmu terhadap Tuhan selama engkau mengiring Tuhan? Puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun, bagaimana? Mari koreksi. Kita perlu evaluasi siapa kita di hadapan Tuhan. Engkau menjadi pelayan Tuhan yang menurut dunia boleh tahu dan boleh melihat engkau adalah luar biasa. Tetapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana engkau melayani di hadapan Tuhan. Engkau jadi pendeta, engkau jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan mau kita evaluasi pelayanan kita. Apakah pelayanan kita memuliakan nama Tuhan atau hanya memuliakan diri sendiri, mencuri kemuliaan nama Tuhan? Saat kini mari saya mengajak kita semua koreksi. Evaluasi diri. Tuhan luaskan boleh terjadi kondisi yang ada ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Bukan kebetulan. Tetapi sesuatu yang luar biasa. Pandemi berlaku untuk semua bangsa di dunia ini. Bukan hanya Indonesia. Saudaraku, luar biasa. Di beberapa negara ada kematian karena corona 500 orang, 400 orang. Ada maksud Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan bagi kita pada pagi hari ini, saudaraku, dunia ini sedang diayak Bapak Ibu. Saya ulangi, dunia ini sedang diayak, sedang ditampi. Khususnya anak-anak Tuhan sedang ditampi saat ini. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan menerima kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada ini? Saya katakan tadi, yang pertama kita evaluasi diri. Sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari kita evaluasi. Bagaimana pengiringan kita? Bagaimana pelayanan kita? Bagaimana kita membangun jiwa, membangun semangat anak-anak Tuhan. Seorang pendeta, bagaimana kita membangun semangat jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan baik-baik saudaraku. Supaya kita tidak bersungut-sungut menghadapi suasana yang ada. Supaya kita tidak lemah menghadapi suasana yang ada. Tetapi saya mau mengajak kita semuanya. Supaya kita boleh berdiri teguh di hadapan Allah. Supaya kita senantiasa memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam hidupmu. Yang kedua yang perlu kita renungkan baik-baik. Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah mengevaluasi diri ini, ada tentu beberapa hal yang perlu kita renungkan baik-baik, yang perlu kita evaluasi dengan baik. Apakah saya kurang setia di hadapan Tuhan? Mari, setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita lakukan, cara berpikir kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, siang hari ini saya mau mengajak kita akui di hadapan Tuhan. Sebagaimana Raja Daud yang pernah mengandalkan dirinya. Saudara tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Tetapi ketika dia dibawa Tuhan menjadi raja yang luar biasa. Ketika dia dibawa Tuhan menjadi pribadi raja yang ditakuti oleh bangsa-bangsa. Pada saat itulah Daud mengandalkan dirinya. Saudaraku, mari. Dia mengandalkan dirinya Bapak Ibu. Mari hitung semua bangsa Israel yang siap berperang. Saudaraku, cuma perintah seperti itu loh. Dia tidak sadar bahwa selama pemerintahannya, di dalam seluruh peperangan-peperangan yang dia hadapi, dia menang dan menang. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan campur tangan. Karena Tuhan meluaskan. Karena Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa lain ke tangan Daud. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tetapi ketika dia sudah di puncak kerajaannya, dia lupa
dia mengendalikan dirinya. Dia merasa bahwa dia kuat karena kekuatan panglimanya. Dia merasa dia kuat karena kekuatan kerajaannya. Satu hal yang dia tidak tahu, Tuhan yang membuat semuanya indah tepat pada waktunya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, mari renungkan baik-baik di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Siapapun kita, pribadi yang seperti apa kita pada saat siang hari ini, perlu kita mengakui di hadapan Tuhan. Perlu kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagaimana Raja Daud mengakui kesalahannya pada saat itu. Tuhan, aku telah berdosa, aku telah melakukan kesalahan yang besar. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita tahu apa yang kita lakukan? Apakah kita menyadari apa yang kita lakukan selama pengiringan kita di hadapan Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungkan baik-baik. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, bahwa kejadian yang ada ini bukan kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Saudaraku, ketika Raja Daud mengandalkan dirinya, ketika Raja Daud mengandalkan kekuasaannya, dia menjadi raja yang ditakuti banyak orang. Dia menjadi sombong Bapak Ibu. Yang pertama yang kita renungkan baik-baik pada saat siang hari ini, jangan mengandalkan manusia. Ketika kita sudah mengevaluasi diri, kita mohon ampun di hadapan Tuhan dan mengakui kesalahan kita, dan kita boleh memperbaiki segala yang kurang layak di hadapan Tuhan, segala perkara yang tidak layak di hadapan Tuhan, segala tingkah langkah kita, tindak tanduk kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan sebagaimana Raja Daud, aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, ketika kita dipilih Tuhan, ketika kita dipakai Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, Tuhan tidak mau, saya ulangi, Tuhan tidak mau kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan dirinya. Tetapi Tuhan mau supaya kita semua mengandalkan Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena setiap kesalahan yang ada itu, setiap perlakuan-perlakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akan ada resikonya Bapak Ibu. Saudaraku, di dalam 2 Samuel 24 dikatakan ketika Raja Daud mengakui kesalahannya, Tuhan berfirman kepadanya bahwa dia akan mengalami masalah. Ada 3 opsi yang perlu dipikirkan oleh Raja Daud pada saat ini Bapak Ibu. Itu akibat daripada kesalahannya. Setiap kesalahan harus siap membayar harga Bapak Ibu. Saudaraku, kita menebus kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan siap membayar harga. Ada 3 opsi yang Tuhan tawarkan bagi Raja Daud pada masa itu. Yang pertama, 3 tahun kelaparan. Yang kedua, 3 bulan melarikan diri dari lawannya. Kemudian yang ketiga, 3 hari penyakit sampar akan terjadi di Israel. Daud memilih yang ketiga Bapak Ibu, karena dia tidak mau jatuh ke tangan manusia. Tetapi dia mau selalu dan selalu ada dalam genggaman Tuhan, dalam pembentukan Tuhan, sehingga Israel mengalami penyakit sampar pada saat itu. Alkitab mencatat kematian yang ada di sana sampai ribuan Bapak Ibu, bahkan ratusan ribu. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau berkata, saya ulangi buat kita semua, peringatan bagi kita, bahwa kondisi penyakit corona yang terjadi saat ini adalah rencana Tuhan untuk mendekatkan diri kita, untuk mendekatkan kita kepada Allah,
supaya kita semakin dekat, semakin intim kepada Tuhan. Semakin kita melihat, semakin kita tahu rencana Tuhan buat saya, rencana Tuhan buat kita semua, rencana Tuhan buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau engkau dan saya semakin intim di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi saat ini, Tuhan akan meluputkannya. Aku percaya Yesus Immanuel, Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Itu hal yang perlu kita renungkan baik-baik, kita evaluasi diri pada saat ini. Kemudian ketika kita telah mengevaluasi diri, kita akan mendapatkan bagaimana pengiringan kita di hadapan Tuhan. Ada nilai-nilai yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, engkau harus berani bayar harga. Apapun tindakan yang engkau lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mau dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita semua. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Daud mengambil sikap pada saat itu. Ketika dia melihat bahwa penghukuman, ketika dia melihat bahwa penyakit sampar itu sangat menakutkan dan membunuh banyak bangsa Israel pada saat itu, dia bertobat di hadapan Tuhan. Yang keempat yang perlu kita renungkan baik-baik, bangun mezbah Tuhan di dalam keluargamu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Sudah berapa lama kita menerima baptisan? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi pelayan Tuhan? Sudah berapa lama kita menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan? Mari, Tuhan mau saat ini. Ini saatnya. Saudara dan saya, setiap keluarga Tuhan dimanapun engkau berada. Setiap anak-anak Tuhan, pribadi-pribadi yang telah dipilih Tuhan, yang telah dimenangkan Tuhan menjadi alatnya bagi dunia ini. Siang hari ini saya mau berkata bagi saudara, bentuk mezbah Tuhan di setiap keluargamu. Bukan secara kebetulan bahwa engkau dan saya pada saat ini tidak boleh berhimpun datang ke rumah Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita semua membangun mezbah Tuhan yang luar biasa di dalam setiap rumah tangga kita. Di dalam setiap komunitas di mana kita berada. Kita tidak bisa berkomunitas dengan luar. Kita tidak bisa bergabung dengan orang luar. Tetapi Tuhan mau di dalam keluargamu, di dalam keluarga kita semua dibangun mezbah penyembahan bagi Tuhan. Berdoalah bagi bangsa-bangsa. Berdoalah bagi pemimpin bangsa ini. Berdoa kepada para pemimpin. Berdoa kepada para dinas kesehatan, para perawat-perawat dan kedokteran. Mereka berjuang di depan. Mereka menjadi korban Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya jangan tinggal diam. Waktunya sekarang engkau membangun mezbah Tuhan. Membangun mezbah pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Supaya semua itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan singkat pada saat siang hari ini. Saya mengajak kita semua membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan membangun mezbah Tuhan. Membangun pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Ketika Daud membangun mezbah Tuhan. Ketika Daud membawa bangsa itu untuk kembali kepada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Mempersembahkan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan melihat semuanya akan menjadi indah tepat pada waktunya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan melihat bahwa Daud dan seluruh bangsa itu berlutut di hadapan Tuhan. Dan bangsa itu boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara tahu? Yang kelima, yang perlu kita tahu. Tuhan menghentikan penyakit sampar yang ada itu. Dan Tuhan memberkati bangsa itu, saudaraku. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ketika bangsa itu mengadakan ibadah yang luar biasa. Ketika bangsa itu, Raja Daud memimpin bangsa itu kembali kepada Tuhan. Kembali mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan melihat bahwa penyakit sampar yang telah terjadi pada saat itu, Tuhan hentikan. Tuhan lalukan penyakit sampar itu. Tuhan lalukan tulah itu, saudaraku, sehingga bangsa itu diberkati Tuhan. Dan pada saat itu berhentilah penyakit sampar itu. Bukan kebetulan, saudaraku, bukan hanya cerita, saudaraku, tetapi siang hari ini saya mau mengajak kita supaya kita semua berlutut di hadapan Tuhan. Sebagaimana Raja Daud memimpin bangsa itu kembali mengandalkan Tuhan, kembali menghadap Tuhan, kembali menghadap hadiratnya, memuliakan nama Tuhan, tidak mengandalkan dirinya sendiri, dan mengakui segala perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengakui perbuatannya yang mengandalkan manusia, dan Tuhan melihat ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan harus kerjakan di tengah-tengah bangsa itu. Sehingga itulah yang terjadi, penyakit sampar yang terjadi pada saat itu Tuhan pulihkan, Bapak Ibu. 2 Samuel 24 ayat 25 bagian B. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bukan tidak mungkin, Bapak Ibu, tulah yang ada sekarang ini, penyakit COVID-19 yang ada saat ini, ketika anak-anak Tuhan membangun mezbah di hadapan Tuhan, ketika anak-anak Tuhan membangun mezbah keluarga di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, meninggikan Tuhan di dalam segala perkara, engkau dan saya akan dapat berkat yang luar biasa, mendapat pengampunan, dan penyakit corona yang terjadi saat ini akan hilang begitu saja. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang perlu saya ingatkan kembali buat kita, bagi kita semua, bahwa penyakit ini harus berjalan, Bapak Ibu. Karena ini rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan bangsa-bangsa. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Yang kita mau, yang kita mampu berbuat sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita. Tuhan, aku percaya Engkau punya rencana yang luar biasa di balik semuanya itu. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan lemah, jangan bersungut-sungut, jangan lari dari hadapan Tuhan, tetapi bangun mezbah Tuhan di dalam rumahmu. Ketika kita tidak bisa bersekutu, kita tidak melakukan ibadah raya, mari bangun mezbah Tuhan yang luar biasa, mezbah yang kudus di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Penyakit yang ada akan Tuhan lewatkan, penyakit yang ada akan Tuhan ganti dengan sukacita yang besar, memberkati kita, dan kita layak memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kita mengangkat tangan Tuhan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Bapa. Kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di mana Engkau mendengarkan firman Tuhan ini, di rumah, di dalam perjalanan, saya mengajak kita untuk mengangkat tangan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau punya rencana yang luar biasa di balik semua masalah yang terjadi ini. Ini kami berdiri di hadapan-Mu ya Bapa. Jadikan kami menjadi anak-Mu, jadikan kami menjadi saksi-Mu, jadikan kami boleh memberitakan firman Tuhan kemana-mana, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Biarlah hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sudah menguatkan kita kali ini. Firman Tuhan yang sudah menguatkan kita hari ini.
Oleh karena itu, maka hari ini kita mau sama-sama bersatu, berdoa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau selesaikan ibadah pada hari ini. Dan untuk persembahan Bapak Ibu Saudara dan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara boleh melakukan persembahan melalui barcode yang sudah tersedia, yang sudah disediakan oleh pihak Gereja GBI Pasar Baru, dan juga persepuluhan boleh ditransfer ke rekening yang dituju. Bagi Bapak Ibu Saudara, kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan sama-sama berdoa untuk siap menerima berkat Tuhan. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sidang Tuhan yang dikasihi oleh Allah, pada siang hari ini kalau engkau datang ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh hati dan engkau mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepadamu dalam hidupmu sehari-hari, maka pada siang hari ini pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang sangat setia memelihara hidup kita. Kasih sayangnya dinyatakan dalam hidupmu. Sukacita dan damai sejahtera akan terus mengawali kehidupanmu kemanapun engkau pergi, dan apapun yang engkau lakukan di dalam dan di luar rumahmu, Tuhan akan memberkati dan engkau akan terus menjadi berkat sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Demikian ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan jaga kesehatan. Haleluya.